Udah? Ada yang ingatannya sangat kuat nggak? Erik, ada? Nanti kita tes. Bentar, ya. Kita mulai ya. Katanya kan udah siap tuh. Tuh, udah lewat tuh, ya. Mulai ya. Ya, Pak. Yang pakai kacamata sendiri di depan. Udah? Ya, kita mulai ya. Didengerin lah dulu. Udah? Oke, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Ya, hari ini pertemuan pertama untuk DPWL yaitu desain dan pemrograman web lanjutan. Kalau ada kata lanjutan artinya lanjutin sesuatu ya nggak? Yang sebelumnya ada sesuatu yaitu DPW-nya, desain pemrograman web. Kemarin belajar apa DPW-nya? Iya, pasti ini pun buat web. Nah, web yang bagaimana? Rugiat ya? Ya benar. Lah, gitu kan? Yang pasti kalian udah mengenal istilah responsif. Benar ya? Ini ngapain? Nanti kita cek. Makanya tadi itu saya bilang bahan ajarnya tuntut dulu. Oke, didengerin aja. Ada yang belum kenal saya kira-kira? Belum pernah kenalan kan? Iya, itulah makanya saya pun nanya kalian nama satu-satu tuh ya biar tahu aja ya enggak? Lanjut ya. Perkenalannya intinya S1 S2 nya dari Budi Luhur, kalau D3 nya dari sini, AMIK waktu itu namanya. Oke, jurusannya tapi waktu D3 komputerisasi akuntansi. Karena hanya dua pilihannya kalau nggak manajemen informatika, komputerisasi akuntansi. Oke, zaman kami. Jadi SIMIK saya udah ada pilihan jadi 4 waktu itu. Oke. Nah, yang kalian ini zamannya ISB. Sisa berapa? Ada ekonomi, MI yang kemarin tapi udah tutup kan, SITI. Ada 4 juga. Nah, kalau S1 S2 saya masih jurusannya TI. Oke. Kalau S2-nya rekayasa komputasi terapan, sama lah turunan dari TI-nya S1. Kalau email saya itu homepage-nya itu WA-nya itu WA kata kalian berarti bisa jawab. Nanti penjelasannya nanti. Tapi nomor WA-nya itu terus ruangannya di sebelah belakang kalian. Kemudian gini yang mau saya bilang. Kalau ada hubungannya dengan sistem informasi, bukan jurusan kalian tapi ya, hubungannya dengan IT itu ke kami. Tapi kalau kalian Pak, Une lagi mengangsur kalian bilang kan, boleh nggak angsurnya dibayar sekian dulu? Itu nanya ke keuangan. Oke. Terus kalau kalian nanya, Pak, jadwal pun ini bentrok atau full terus kelas ini, cuman ini aku nak milih ada baca-baca ya enggak? Padahal di situ sudah ada tulisan besar banget ya enggak, warna kotak merah, tulisan putih, hubungi Pak Wawan untuk shift pagi, shift sorenya untuk Pak Agus, ya enggak? Nah, maksudnya gitu, bukan gawean kami, walaupun kami sebenarnya bisa ngatur itunya kelompoknya. Tapi bukan hak kami. Oke? Gitu ya. Jadi sesuai tugas pokoknya ya bagian sistem informasi yaitu bagian IT-nya. Kalau kalian bilang, Pak, aku nak download sertifikat PKKMB, tidak bisa, ngapain? Ya, nah itu bisa tuh ditanyakan. Oke? Oke, terima kasih. Sampai ini nggak ada pertanyaan? Masih lanjut. Nah, kita coba lihat ini dulu. Kira-kira contoh apa ini? Teksnya lihat nggak? Kalau ini sih zamannya 4J, S4J semester 4, mungkin NIM-nya NIM 18 mungkin atau 19 antara itulah. Kalau kalian ya sudah masuk belum grupnya? Sudah? Ada yang belum? Nggak ada? Ada yang belum? Udah semua? Berarti nggak ketinggalan info kan kalau udah semua kan? Gini maksudnya, nih. Kalau ini contohnya si Tesia ini dia ngabarin dulu baru saya kirim. Waktu itu sih sengaja waktu itu. Saya nunggu memang mahasiswa dulu menghubungi baru saya kasih. Nggak saya entry itu di web. Di jadwal kuliah kan harusnya ada link grup kan? Ya nggak? Tapi nggak saya entry. Nah, ini contoh yang bagus. Kenapa saya sampaikan gini? Jadilah proaktif. Untuk apa? Ya untuk kalian. Nanti ada contoh berikutnya, sabar. Intinya ya proaktif lah. Kalau nggak dikasih jangan cacak diam juga.
Oke, kenapa ada kata-kata Caca? Sabar, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kita lanjut lagi. Kalau yang ini, yang janggalnya apa? Janggal apa jagal ini? Hah? Penampakan. Apa penampakannya? Ada yang kenal? Kenal ya? Iya, pasti senior kalian ya. Nah, kira-kira apa yang janggal? Fotonya ngeblur. Ya. Iya. Terus? Oke. Belum tahu lah. Kita baca lagi berikutnya. Siapa? Siapa? Udah jelas-jelas saya nanya siapa ya. Don ya kata dia. Cuman nih baca Don dikirim foto. Kalian nih ada nggak yang belum kirim foto? Hah? Gini, kartu ujian itu kan perlu foto kan? Ada nggak yang belum ngumpul foto kalian? Udah semua berarti ya, aman lah ya. Ya, jadi ceritanya kenapa ngumpul foto tuh, biasanya zaman dulu ya, tiap semester tuh kalian harus ngumpul foto hitam putih tuh. Terima kasih. Harus ngumpul foto, ya tiap kali kan mesti nyetak tuh agak biaya lah kan kalian kan. Belum habis tuh kalian copotin lagi fotonya di gambar dosennya Upin Ipin misalnya di situ kan. Gara-gara nggak ada foto. Nah, hal ini untuk menghemat yang itu tuh lah intinya. Nah, kelanjutannya gini. Dia ngirim foto ya untuk web mahasiswa itu plus kartu ujian. Nah, ini udah ngirim. Rapopo intinya tapi agak pecah resolusinya nggak apa-apa, rapopo kan? Nggak masalah kan? Terus saya nanya siapa ya? Oke, Dan ya. Gimana baca Don? Belum selesai ceritanya nggak? Ngambil dari mana ya? Kutu. Emang saya tahu kutu-kutu itu siapa ya nggak? Coba kalian di WA kayak gini nih, WA kayak gini, nomornya ini ya nggak? Selamat siang, ngumpulin foto. Woi, jangan-jangan dia ngira saya Google ada proses pencarian gambar bisa tahu identitasnya siapa ya nggak? Kita lihat ngambil dari kutu data asli tidak tahu kemana yang di ini dikira tahu siapa kamu dari manalah saya bisa tahu tidak apa-apa kan intinya yang janggal tuh kayak gini maksud saya namanya sih Raikun namanya tapi entah siapa Raikun pokoknya ya tanda tanya ya. Nah maksudnya gini, kalau kalian chatting ini bukan ngomong sombong ya tapi ya ngomong chatting sampaikan identitas name nama keperluannya apa pasti nggak ditanya-tanya lagi habis itu ya. Kadang nomor-nomor kalian tuh belum tersimpan maksudnya ya apalagi kami nih misalnya bagian pelayanannya mesti ini ngupload nih ya kalau nggak jelas identitasnya siapa kira-kira Raikun dicari database nggak deh Raikun namanya ya nggak pening. Oke jadi sampaikan identitas jelas ya. Oke terima kasih kita lanjut. Nah ini ngajak chatting deh lagi apa pak gaya kan sok deket ya nggak. Langsung saya jawab hah hah apa apa ya kamu kak kamu yang chatting ya hah kamu yang chatting saya ini ya saya pun udah lupa siapa ini alah bukan oh yo lanjut lanjut. Jadi ceritanya saya ini udah tahu dia kalau chatting saya pasti urusannya dengan jadwal, ya, karena hampir tiap semester chattingnya judulnya itu. Nah, weh Pak tolonglah tadi awal saya bilang pilihlah lebih awal kalau mau milih kelompok tuh terus lah intinya ngapain dapat sore. Intinya gini solusinya saya bilang ke BAK makanya ke BAK bukan hakku masa ngerti dibilang BAK yang berhak menentukan kenapa kayak gini nih kalau kalian kelompok tuh aslinya ini nggak ada aslinya yang B nih. Adanya pilihannya SI3A dan SI3J terus satu lagi online. Ya enggak? Kenapa bisa lahirlah kelompok B nih? Nah, ceritanya gitu karena di BAK ini kan mereka ngontrol tuh jumlahnya udah berapa mahasiswanya. Ternyata kebanyakan itulah mereka bisa pecah. Bukan di kami. Kami tahu ngelihatnya sebenarnya, tapi kan realnya di mereka. Nah, mereka bisa nentuin, oh kelompoknya terlalu padat. Nggak ada ruangan yang bisa nampung.
makanya dipecah. Makanya urusan tentang jadwal, kelompok bentrok, kelompok apa, ke BAK ya. Kayak inilah contohnya. Nah, tujuannya gini, duit lo made nak bayar cepat ya, dia curhat intinya. Intinya itulah. Yang keuangan pula urusannya ya, keuangan tuh memang belum ngeflag kalau yang ngangsur biasanya memang dikasih belakangan biasanya untuk menspesialkan yang udah bayar duluan itu, tapi bukan kami yang bikin maksudnya, itu kebijakan dari keuangan. Oke, tapi kalau kelompoknya weh lah penuh kayak gini nih ya ke BAK itu ya, sebab akibat. Terus ini ada yang ngerayu lagi nih, bapak kan baik hati nih, sombong. Nah, saya bilang lagi, awak dulu, kata sekarang tak kawagi, saya bilang gitu ya. Nah, HP tak kawagi, tak ada untung, aku bilang, gitu ya. Jadi kalau mau nilai baik, nilai bagus, maksudnya berusaha sendiri, ya. Nggak usah kata-kata kayak gini, ya. Joker itu kan lahir karena dari orang baik disakiti, ya. Ketawa boleh. Udah ya. Tapi memang ada kan kayak gini kan, nah memang dia chatting nih. Nah, jadi maksud saya kalau mau nilainya bagus, jangan ngatain saya yang jahat. Weh, kan saya menilai apa yang kalian kumpul kan. Ada nggak triknya biar dapat gampang nanti dengerin aja baik-baik. Ya, ini pengantarnya dulu intinya. Nah, kalau ini apa nih maksudnya? Hah? Tidak semua masuk. Ada ya? Ada? Ya, ketinggalan gara-gara apa? Apalagi kita masuk jam 8 ya nggak? Ketinggalan apa kira-kira? Nah, ketinggalan materi, bisa kayak gitu ya. Jadi intinya kalian analogikan misalnya kalian ya. Oke, tapi analoginya gini. Misalnya pertanyaannya gini, siapa yang udah pernah naik pesawat terbang? Banyak ya. Siapa contohnya? Rafi. Yang mana Rafi? Muhammad Rafi lah. Rafi kalau naik pesawat terbang mesti kemana dulu? Lovely lagi kata. Nah, lalu tiket. Jam berapa terbang lah? Jam 9. Jam berapa Rafi pergi? Dari mana itu Pak? Kan kebenaran. Iya. Misalnya dari rumah Rafi jam berapa pergi ya? Jam 8-an. Jam 8-an. 8-annya jam berapa? 8.59? 8.15. Tidak telat? Telat. Macet. Hah? Terus ke mana? Anggo sekarang. Jam 7 beda. Duh. Ini nih. Dari cerita ini sih terjawab tidak sering. Ya, karena jawabnya masih kasar, bisa berubah-ubah. Yang sering siapa? Santa nih, seringnya Santa ya. Nah, coba cerita Santa Nika, Sisilia, apa namamu itu kan? Nah, Santa, gimana? Ke Medan jam berapa pesawat? Pesawatnya jam 8. Pergi ya? Pergi ya jam 6. Kenapa? Di PCR. Oh, lagi ada ya? Oh, kemarin lagi ada lagi ya? Check in. Oh, ada gitu ya ceritanya. Oke, misal nih, kan jam 8 terbang nanti. Si Ika aja baru sampai jam 7.45 di bandara itu. Masih bisa dah? Masih bisa, yakin? Hah? Enggak? Nggak bisa lah, ya. Orang dia minimal berapa gitu, 1,5 jam sebelum keberangkatan. Ya nggak? Masalahnya kami pernah ketinggal pesawat angus, walaupun kami nggak telat. Gini ceritanya, pesawatnya jam 6, kami datang jam 5 lewat 10, itu aja udah nggak bisa. Ya nggak? Jangan dicoba ya. Nah, maksud saya apa kayak gitu? Maksud saya gini. Maksud saya, pilot tuh walaupun dia telat, kita yang nunggu ya nggak? Terpaksa. Walaupun cuma dikasih kue lah, minum ya, walaupun di dalam pesawat kita diajak muter-muter di kelicu itu ya kan. Nah, pilot tidak pernah menunggu penumpang, tapi penumpang biasanya terpaksa nunggu pilot. Oh enggak? Ini bukan saya jahat maksudnya, tapi maksudnya gini, kan kita kuliah jam 8, usahakan jangan sengaja jam 8 baru pergi dari rumah, ya enggak? Usahakan sebelumnya. Jadi jam 8 tuh kita bisa mulai bareng. Nah, saya sih mengusahakan jam 8 tuh setidaknya sudah ada di sini, di dalam kelas.
Tapi ya kalau saya telat ya tidak tahu ngapain lah yang jadi pilot tadi kalian mau nggak mau nunggu. Tapi giliran kalian, maksudnya mohon maaf, misalnya udah agak banyak orangnya, ya saya mulai kan takutnya tertinggal atau apa yang disampaikan tadi ya mau nggak mau kalian nanya ke temennya nanti. Saya nggak mungkin mulang maksudnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kalau ini ada yang belum gabung di Classroom? Ada tanya orang. Ini A nih. 41. Iya, udah semua keren ya. Oke. Classroom sih aman ya, masih aman. Rencananya ya selain ngupload materi sih bisa di bahan ajar sebenarnya. Tapi biasanya saya juga ngupload di Classroom itu. Terus kalau ada ngumpul jawaban, misalnya ada UTS UAS, biasanya menggunakan Classroom itu juga. Oke, jadi pastikan udah gabung. Kebetulan udah gabung semua. Terus saya ini ceritanya sambil nge-record, tapi bukan YouTuber ya nggak? Nah, nanti ceritanya video yang saya rekam ini, kan tengah ngomong, tengah rekam gini nih ya. Nanti saya upload lagi ke channel saya. Apa itu carilah nanti ya. Nanti ceritanya kalian silakan ATM. Bukan ngambil saldo ATM ya, amati tiru modifikasi. Cerita selanjutnya, katanya orang pakai WA jangan ya pakai Telegram lain, ya. Nah, terus gini yang mau saya bilang, Telegram itu ada dua, yang saya kasih linknya itu link channelnya, yang ada di jadwal kuliah itu link channel. Nggak maksudnya. Nah, ada yang belum tahu? Saya ulangi. Yang di jadwal kuliah itu yang saya kasih adalah link channelnya. Bukan channel merek bros, merek apa tas itu ya. Channel Telegram channel ya. Nanti ada yang namanya grup juga. Dua-duanya kalian join. Kenapa? Channel itu satu arah. Untuk gampang kalian. Contoh, saya ada nyampein info apa, ya biar kalian cepat dapat infonya di channel itu ngeliatnya. Tapi untuk diskusi di grup tuh dua arah. Tapi kan rame itu nantinya karena diskusi tadi, ya. Makanya info-info yang dari saya kalian bisa cek di channel. Ini contoh bahan gini, Pak, ngapain kok error download dari Bapak nih? Nah, berarti kan dari channel tuh kalian komenin, nanti masuknya ke grup. Jadi dua-duanya gabung ya. Kalau tadi sih beberapa saat yang lalu saya cek isi, nah masih nambah satu nih grupnya. Ya jadi banyak yang belum gabung. Bergabunglah sebelum menyesal maksudnya. Di channelnya sih 31, tapi grupnya masih 9 orang. Enggak maksudnya. Dua-duanya gabung. Jangan heran kalau di channel kalian nggak bisa ngetik apa-apa, nggak bisa ngirim apa-apa. Nanti diskusi itu nanti. Oke, satu arah. Jelas ya? Oke. Jangan sampai ketinggalan info. Nah, dia jadi ada diskusi ya kayak gini. Baru 13. Ya, tinggal kalian join lah. Tuh ada Ridu, ada ini, sip. Nah, udah 14. Intinya udah tahu ya apa yang mesti dilakukan ya. Join Telegramnya untuk channel dan grup. Nah, disitulah nanti kita komunikasi. Udah jelas? Pak, tadi tuh Bapak ngasih nomor WA, ngapain? Ya nggak? Ini ada Telegram. Jadi pakai yang mana ya udah? Belum nggak? Udah nggak ya kalian? Oke. Coba dengerin ya. Tadi awal cerita saya kasih nomor WA. Kok ini ada Telegram pula ya nggak? Nah, jadi ini khusus perkuliahan ini kita bahasnya di sini Telegram. Misalnya kalian izin atau sakit berhalangan hadir di Telegram. Oke, WA itu apa? WA itu misalnya kalian yang kumpul foto atau apa kaitannya dengan kerjaan saya. Oke, atau
permintaan boleh di WA. Jadi ini urusan kita kuliah kelas ini. Japri kalau berkenan hadir di Telegram, bukan di grup. Oke, jelas ya? Lanjut lagi ya. Belum ada pertanyaan kan? Masih aman. Nah, terus gini nih, tadi saya udah coba tuh. Jadi, kalau mau ada cita-cita dapat A, jangan malu bertanya, jangan malu menjawab. Ditanya diem aja, emangnya saya ngerti kalian apa maunya, saya diam enggak, bacalah pikiranku, kata kalian. Nah, penting itu lah. Intinya kalau ditanya harap menjawab. Oke, kalau nggak tahu nanya, jangan diam-diam. Sekali lagi, takutnya kalian yang rugi. Saya sih diam-diam aja juga nanti. CCDT nanti saya ya. Tapi kan ujung-ujungnya ya ke kalian juga, karena nilainya ya saya tinggal nentuin nilai. Oke. Kemudian karena kita kaitannya dengan web, ilmu web itu sangat banyak di internet. Jadi silakan aktif data dan aktif browsing. Jadi kalaupun kalian sambil melihat di internet, sambil cari ini jawaban, bisa juga. Tidak dipermasalahkan. Oke. Udah ya. Intinya tuh kuncinya aktif browsing, aktif cetak. Udah. Kemudian kita belajarnya sambil nanti ada diskusi sama koordinasi. Di mana? Di Telegram nanti. Jadi kalau ada masalah-masalah ya tanya di Telegram. Oke. Sampai ini jelas? Masih aman lah. Yang ini udah jelas semua? Benar ya? Cara ngitung nilai akhir udah tahu semua? Ada yang belum tahu? Jangan malu-malu. Ini nih kaitannya dengan jangan malu bertanya, jangan malu menjawab. Cara menghitung nilai akhir tahu semua? Dak. Hah? Buka Google, dak deh jawabannya di Google. Ini kan di kampus ya. Cuman nih ya, lah tahu semua belum? Dak. Ya udah kita bahas ya. Kita bahas. Ya lebih baik mengaku tidak tahu lah lo kan daripada tahu tidak tahu ya nggak. Cak nih ya. Yang nyandar di dinding namanya siapa? Erik Thohir. Nah, Erik Thohir pertemuan 1 hadir ya nggak? Saya lebih enak simulasikan di sini aja nih. Cak-caknya gini 2, 3, 4 sampai 16 nih. Ini kita menghitung nilai kehadiran. Kan pertemuan kita tuh rata-rata sampai 16 kan, UAS kan. Si Erik. Nah, Erik, kita ambil nama si Erik. Nah, ini simulasinya nih. Pertemuan 1 hadir. Sampai 16 insya Allah hadir semua kata dia, ya nggak? Gitu kan? Paling gampang hitungnya. Kenapa paling gampang? Ya kalau hadir semua kan 100 kan? Bagaimana kalau ada yang tidak hadir? Nah, cak-caknya tanggalnya udah saya taruh tuh. 29 semua, 2023. Ini abaikan ya. Berarti kan saya akan mulai dari ini sampai ini. Berapa? 16 ya. Total pertemuan. Cak-caknya. Tapi sih pasti 16 nanti. Nah, kita pura-puranya ada berapa kali sih hadirnya? Si siapa tadi tuh? Erik. Ya kan tinggal ngambil 16 tadi, ada berapa hadirnya? Syaratnya adalah hadir. Tutup enter. Oke. 0 kata dia. Syaratnya hadir. Kenapa ini masih dianggap nggak hadir padahal kita nilainya 0 kata dia. Udah benar belum sumbernya ini? Ini ngambilnya dari tabel 1. Ini kalian nggak perlu hafalin ya. Saya cuma nunjukin jumlahkan ada berapa sih yang hadir syaratnya di 1 sampai 16. Ya nggak? Ada berapa kira-kira? Nggak tahu kata kalian nggak? Udah, tenang aja, tenang. Jangan dipusingin ini ya. Saya cuma nunjukin untuk simulasi ngitung-ngitung berapa nilai kehadiran kalian. Hadirnya 16 kali. Berarti kalau mau ngitung nilai kehadirannya, tahu enggak? Enggak tahu. Saya kasih alfa di sini. 15.
Saya kasih alpha 14. Ya nggak? Berarti hadirnya 14 kali. Cara tahu nilainya belum tahu tadi ya. Berarti dengan rumus yang ini, berapa kehadirannya? Yaitu 14 dibagi berapa ininya dikali 100 kan? Nilai dia 88 kehadirannya. Tahu nggak cara ngitungnya berarti? Kalau udah 0,5 itu naik ke atas. Sekali lagi, tahu cara ngitungnya ini? Udah. Gini, kalian hadir, kalian izin, kalian sakit, itu tetap dihitung hadir. Jadi biar sama-sama tahu dulu, biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, secara sistem, hadir, sakit, izin, intinya ada ngabarin, itu dianggap tetap hadir. Nggak ngaruh di ini. Jelas? Yang alpha itu kan tanpa keterangan. Yang itu tuh yang ngaruh di kehadiran. Oke. Taruhlah nilai Erik 88 nanti tuh. Nah, berarti nggak usah yang ini nih. Kehadiran. Tugas Erik berapa? 100. UTS 100. UAS 99. 90. Nah, nilai akhirnya berapa? Ya kan tinggal kalian kali bobotnya itu kan. Berarti kali 0,1. Iya, yang kali berurut ya intinya sampai 100%. Kali 0,4 sama dengan nah, jumlahin 8,8 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 36. Berapa, Rik? 50, 86 tambah 8. Ini 95. Udah A. Kalau begitu, ya nggak? Kita coba lagi nih. Nih, kehadiran. Berapa nilai akhirnya? Wow, udah tahu belum tuh? Lo mau? Hah? Apa ya, Bapak ini ngomong apa ya kata kalian ya? Kehadiran 69, langsung E. Padahal 88 ini 8,8, ini kan 6,9 nih. Dikurang 2 aja, ya nggak? 95 kurang 2 itu baru 93. Ya nggak? Tapi dibilang langsung E. Nah, ini nih kuncinya nih. Belum ngeh juga? Kayaknya udah ngeh lah. Terus gimana solusinya, Pak? Unek kehadiranku 100 lah tadi ya. Ya nggak? Gampang. Nanti saya sampaikan. Tapi untuk cara ngitung nilai akhir udah tahu semua? Huh? Lalu? Bener, oh? Oke, kita lanjut. Jadi untuk ngitung nilai akhir, ya inilah penjumlahan tiap bobotnya. Tapi untuk kehadiran tuh dia beda sendiri. Berapa jumlah hadirnya dibagi jumlah pertemuan total dikali 100. Rata-rata sih harusnya 16 kali pertemuan. Itu maksimal. Bisa nggak 14 kali? Bisa aja, berarti pembaginya 14. Udah? Lanjut. Ada tapinya. Nilai akhir itu nanti ya tergantung kalian juga sikap dan etikanya. Bisa saya tambahin dari sikap maupun etikanya, bisa juga saya kurangin. Oke? Jadi berusahalah menjadi anak yang baik. Udah ya? Cita-citanya sih kan dapat nilai besar semua kan? Nah, oke, kita lanjut. Sekali lagi yang ini nggak ada pertanyaan. Nah, nih. Kehadiran di bawah 70 itu tidak lulus, yang kayak tadi tuh. Terus solusinya apa? Sangat gampang.
Jika berhalangan hadir, kabari pengajar, bukan ke teman. Nggak? Langsung aja, kemana? Ke Telegram tadi. Yang saya kelas berat itu tulisannya. Ya, Telegram di channel apa di grup itu lihat aja nomor saya yang mana, intinya kalian kabarin ke saya, Japri. Jangan di grup kalau berhalangan hadir. Tapi belajar dari pengalaman yang tadi yang raikun ya, sampaikan identitas. Alamat tidak usah ada, hanya NIM, nama lengkap, mata kuliah kelompok, hanya itu. Jelas nggak? Kalau berhalangan hadir, misalkan si baby apa tadi itu dia izin karena ada saudaranya yang meninggal, kata dia, ya itu kan termasuk izin kan, udah ngabarin nggak masalah. Oke, di Telegram ya, jelas. Oke, kita lanjut. Terus cara ngitung ini udah tahu semua? Pak, udah dapat grade A. Kalau mau dapat grade A, UASnya harus berapa? 90. 74. Saya ulangi ya. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Kalau mau dapat grade A, UASnya harus dapat berapa? 81. Udah. Hah? 100, 100, 100? Bebas. Hah? 86. Dari mana kalian nentuin kayak gitu tuhnya? Hah? Patokan? Coba kita lihat Bono, kita simulasi ya. Itulah biar biar penting lah kita sampaikan kayak gini ya, biar oh ternyata jam nih oh TK oh nih kita lihat ya. Ini kan yang udah jadi nih, biar gampang nih. Rekap, tidak ikut UAS dapat 0 ya enggak? Sini. Misal nih. Nah, absen tak CA 100, 100, 100. UASnya harus dapat berapa biar dapat A? 81. 81 lah A. 60 udah A juga. 50 masih B. 52 udah A. Hah, kata kalian, cuman nih jam tuh. Nah, lihat dulu pertanyaannya gini-gini. Saya nanya tadi tuh, kalau mau dapat grade A, UASnya perlu dapat berapa? Tergantung jawabannya. Kan kita ada 4 elemen nanti tuh. Kehadiran, tugas, UTS, UAS. Belum tentu UASnya 100, kita tembak nih UASnya 100 nih. Kita tembak UAS 100. Tapi ininya 50, ininya 40. Masih dapat B dia walaupun ini 100. Jadi sekali lagi belum bisa ditentukan selama absen tugas UTS-nya belum tahu. Jadi harus tahu dulu nilainya. Bagusnya sih semuanya 100 bagusnya ya. Mungkin nggak 100? Lah, itulah pesimis dulu ya nggak? Wah sedih ya. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Gimana ceritanya sabar, belum sampai itu kan? Sabar. Yang pasti, apa sih target nilai kalian? A, ada selain A? B? Terus? C, ada? Ada D? D? Ada O? E? D, O? Gimana kalian enggak A? Hah? Yang di sebelah baju pink lagi tidak sehat? Apa dia? Mungkin dirasa kawan ya. Hah. Kita sedih ya tuh. Kita lanjut lah. Ya, apa lah. Kita lanjut ya. Kata-kata pamungkasnya seperti ini, dengerin ya. Dengerin ya. Udah. Saya tidak rugi kalian dapat A. Saya tidak untung kalian dapat F. Hah? Apa yang maksudnya? Saya ulangi. Saya tidak rugi kalian dapat A. Dapat grade A maksudnya ya enggak? Saya pun tidak untung kalian dapat grade F. Gak ngerti? Ngerti? Yang lain?
Ya wah, kita ngerti lah ya. Saya ulangi ya. Saya tidak untung, tidak rugi jika kalian dapat grade A. Oke, lah. Saya pun tidak untung kalian dapat grade F. F itu grade apa ya? Grade F ya hanya D, E ya. F itu lebih parah dari E. Maksudnya saya pun tidak untung kalau kalian sangat tidak lulus, maksudnya gitu. Saya pun tidak rugi kalau kalian dapat A. Maka untuk dapat A, ya tergantung kaliannya. Ya nggak? Kalau dari awal udah males-malesan, ya tahu ngapain lah, ya nggak? Nah, kalau mau dapat A, ya agak berusaha. Jangan galau terus, ya. Cari teman duduk yang cocok, jangan bergesak ke temennya. Udah ya? Jelas ya? Kita lanjut lagi kalau udah. Nah ini, siapa yang pernah? Udah sama malu-malu, udah pernah ya? Kenapa? Nah, terus ada lagi? Ada lagi? Pernah melakukan tinjauan nilai? Karena? Belum pernah. Nak nyubel lah daripada kebun, udah. Gimana ya? Pasrah. Bukan, gini ya, gini. Tinjauan nilai perlu nggak? Nilai jawabannya tergantung lagi. Kalau kalian udah cross check, pengajar dan mahasiswa sama-sama cross check, enggak, pengajarnya juga, mahasiswa udah menghubungi pengajar, memang terjadi kesalahan, itulah perlu tinjauannya. Oke, kayak temennya, ternyata ibunya salah ngasih nilainya atau kurang, dia udah ngikut, tapi lupa nilainya di entry. Itu perlu tinjau. Jangan pasrah aja, tapi bukan jangan sengaja ninjau juga. Lihat judul ya maksudnya. Ya. Lihat keadaannya, siapa tahu ada kesalahan, itulah waktunya kalian meninjau. Tapi setidaknya kan ceritanya UTS itu udah pasti tahu duluan kan. Kalaupun nggak sesuai, kalian langsung kasih tahu. Bukan kasih taunya di grup ya, japri aja, tanya ke siapapun dosennya. Bukan sok-sokan tapi ya mohon maaf, bisa nggak ngelihat ininya apanya salahnya ya kayak gitulah, pandai-pandang kalian lah. Nah ternyata Bu, yang ku kemarin jalan kok di laptopku nih. Nah, cross check kan apa masalah ini? Coba lagi jawabannya kamu kirim di Classroom, download, jalan nggak? Oh iya error misalnya gitu ya. Itu tuh perlu dicek maksudnya. Ya, jadi ternyata memang benar ya, kurang ini aja Verda versi PHP misalnya. Nah, maka dari hal itu perlu nggak? Jawabannya ya tergantung. Ya saling cross check lah, kalau kalian yakin yang kalian tuh benar, ya dihubungi lah pengajarnya. Ini bukan ngasut ya sekali lagi ya, tapi ngajar yang benar ya. Jelas ya? Karena kan tak luput dari kesalahan kan. Nah, tapi jangan nyoba-nyoba ninjau nilai itu karena jube-jube. Siapa tahu dosennya baik, kalian bilang kan. Jadi untuk mulai semester ini tinjauan nilai itu sekarang udah di open semua. Nggak perlu ACC dari dosen lagi kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya kan perlu ACC dosen kan. Tahun ini bisa, tapi etikanya harusnya kalian menghubungi dulu pengajarnya. Sudah tahu pokok permasalahan, udah enak tuh. Oh ternyata di sini nih kurang. Oke, dia tinggal ini approve nanti. Daripada nanti banyak datanya maksudnya ujung-ujungnya nggak diproses satupun. Oke. Tapi kalau kasus saya biasanya saya tuh ngasih nilai itu udah saya up rata-rata. Karena nih, ya nggak? Rata-rata sih yang pernah saya ajar mahasiswanya baik-baik. Berarti etika dan sikapnya baik, udah saya up, udah saya naikin. Berarti kalau dia minta tinjauan nilai lagi, berarti saya balikin ke aslinya. Nggak maksudnya? Hah? Nggak. Ya misalnya tidak salah kan, ini lah ditambah, minta naik nilai, kepala turunin lah, ya nggak? Itu maksudnya. Udah? Ada pertanyaan? Perlu nggak? Sekali lagi jawabannya tergantung. Lihat kondisi lah. Kalau kalian yakin yang kalian benar, ya coba dikomunikasikan. Walaupun kadang memang ada dosen yang tidak boleh ada dia. Ya ada yang kayak gitu. Tapi ya pandai-pandai kalian lah bahasanya kayak gimana. Oke, lanjut ya. Nah kalau ini sama kayak izin berhalangan hadir, ya. Kalau sakit dan izin sekali lagi itu nggak ngaruh di nilai kehadiran. Izin sakit itu nggak ngaruh di nilai kehadiran. Udah jelas? Tetap bisa 100. Kalian izin semua misalnya dari pertemuan 1 sampai 16 tuh. Tapi ngumpul misalnya
UTS UAS. Nggak masalah juga karena udah ngabarin. Oke, jelas ya. Jangan lupa kalau ngumpul tugas UTS UAS itu sertakan identitas. Lanjut. Oke. Kalau ini, nah gimana? Kalau keterlambatan 15 menit. Terus ada lagi? Enggak. Yuk, gimana nih? Nih, tentang keterlambatan. Iya ya. Gimana? Tenang, saya tidak mempermasalahkan ini. Ya, saya ulangi. Saya tidak mempermasalahkan ini, cuma ingat-ingat lagi yang ada kapal, tertinggal kapal tadi. Ya. Jadi kita kan mulainya jam 8 tuh. Usahakan udah hadir ya sebelumnya 8 daripada nanti jam 8 baru tak nyala laptop lemot pula ini nggak ngeteh nunggu ujung-ujungnya. Oke, jadi usahakan ya persiapan dulu udah orang lab udah buka pintu masuk lah nyalain standby gitu ya, jelas. Intinya saya nggak mempermasalahkan, jadi prinsipnya alon-alon asal kelakon. Jadi kalian kalaupun udah bangun kesiangan nggak tahu ngapain lah ya, maksudnya kalian jangan sampai aja karena program dulu tiba-tiba ngebut ujung-ujungnya enggak bukan jumpa enggak. Nah, harusnya yang ini ketinggalan dikit jadi ketinggalannya banyak nanti. Nah itu yang mencoba saya cegah, cuma jangan sengaja membuat telat juga, beda kan artinya kan. Lah tau lah jamnya agak nongkrong di parkiran misalnya, beda kan artinya kan dengan yang tadi itu bangun kesiangan karena semalamnya diganggu nyamuk misalnya, atau semalamnya kebanyakan nangis sampai terbawa di pagi hari kan misalnya gitu kan, beda arti. Nah maksudnya kalian nggak usah sengaja buru-buru ngebut karena itu, jelas ya. Tapi mohon maaf misalnya nanti jam 8 kita udah mulai ya, yang selama kalian telatnya tadi contoh baru datangnya jam 9, ini jam berapa nih. Nah kan udah banyak tuh yang disampaikan tuh, nanti boleh nanya temennya atau nonton rekaman. Oke, rekaman yang maksudnya sedang saya rekam yang akan saya upload di YouTube itu. Udah? Lanjut lagi ya. Nah kalau jadwalnya seperti ini, seperti yang dibilang Nur Abdullah tadi. Jadi ada yang kelas Senin, kalau mau tahu duluan sih di kelas Senin boleh diikuti kalau mau, karena masih ada kuota. Kalau kelas kalian ini memang lumayan full ya. Kalau yang satunya lagi ada nggak? Ada di malam hari jam 7 sampai jam 9. Apa yang akan saya sampaikan ya harusnya kurang lebih sama, tapi waktu mereka lebih pendek, 2 jam. Pendek ya itulah dikhawatirkannya ya, mereka harus lebih ekstra. Ya mau nggak mau saya agak nyampainya cepat. Lanjut ya. Kalau kalian ini kan bisa saya sambil tunggu waktunya nanti, yang jam 7 nih ya nggak mungkin tunggu. Jam 8 baru mulai, sejam, udah selesai nanti. Oke, sampai ini nggak ada pertanyaan? Lanjut Nur Radha ya. Oke. Nah, terus ini nih. Terus kalau mau dapat A tadi gimana? Pertama, kalian harus penasaran dulu. Yang nggak penasaran ya nggak tahu ngapa lah ya. Ini, tapi kalau kalian menemukan diri kalian tuh penasaran, tapi bukan penasaran tentang episode drama Korea itu ya, bukan yang itu ya. Ini nih sukses perkuliahan khususnya yang coding nih. Berusahalah cari dahulu apa yang akan dihadapi. Salah satu yang tidak penasaran contohnya hanya join grup, join channel nanti tanpa masuk ke grup. Itu termasuk tidak penasaran. Apalagi baru sekarang lah ceritanya baru buka jadwal kuliah baru klik yang linknya itu. Ya berarti rasa penasarannya perlu ditingkatkan. Ya. Ya kalau kalian penasaran baru ceritanya sukses coding. Contoh, suatu saat kalian akan nemuin error tuh sering. Ya cari lah dulu, jangan nyerah dulu. Apa ya kurang-kurang ya, penasaran dulu. Oh ternyata ini misalnya ya, kalau udah nemuin lagi udah tahu. Terus harus kawa dulu. Ya kalau tidak kawa nyusah, nek nilai besar tapi tidak kawa nyusah ya payah ya. Nggak maksudnya? Ya kayak si siapa namanya ya, Mutiara nih misalnya. Mutiara mau nilai besar tapi dia tahu keterbatasannya, ya mau nggak mau dia deketin si Raffi misalnya nanti karena Raffi jago coding ya.
Pandai-pandai kalian lah ya. Tapi yang cowok gimana lah? Lada kawan nyusa misalnya, ya carilah cewek yang ini, yang agak jago coding, deketin, pacarin. Ya, intinya pacak-pacak kalian lah ya. Udah. Terus proaktif, jangan diam-diam bayi, jangan nunggu-nunggu, tahu-tahu, nggak tahu lah kira. Ya, intinya sekali lagi nilai A itu ya ditangkan kalian. Terus jangan tugil dibilang, lah dibilang nggak nurut lagi ya kena kalian lah saya bilang ya. Itu ya. Jangan lingah atau segera itu santuy Pak, santuy ya, terserah lah santuy-santuy ya. Terus ini punya teman, jangan sampai tidak punya teman ya, punya teman yang peduli dan menjadi tempat untuk ditanya. Ya carilah, misalnya yang cewek nyari babang, yang cowok nyari dedek ya. Terus teliti, kerjain sesuai yang diminta dan pastikan benar. Oke. Jadi kalau kalian kerjain Pak, yang kuning bagus banget, yang gini-gini, tapi tidak sesuai yang diminta, lah beda arti ya. Terus kalau ada cita-cita dapat A tuh bukan paling ujung sana duduknya ya. Itu artinya ya, pun nak tidur pun apa bebas kata kalian ya. Berarti tidak deh kan, saya juga otomatis nggak usah ini terlalu ribet sama dia. Ya hidup adalah pilihan. Kalau jalan ninjanya seperti itu ya nggak masalah ya. Terus berpikirlah secara logika, nggak perlu bertanya lah bener loh Pak gini Pak, atau salah kayak gini ya. Kalau ada soalnya coba baca-baca bener-bener, pahami apa yang diminta baru kerjain ya. Kalau nggak paham juga baru tanya, nggak perlu tanya lah salah atau bener gitu ya. Lanjut. Teruslah dicatat loh yang tadi. Hah? Ingat ya berarti ya. Ingat, bagus. Kita tes ya. Kita tes ya. Kalau UASnya dapat 80, dapat grade apa tadi? Ah, BB ya. UASnya 80 ya. Sayang sekali, udah lupa lah berarti. Itulah. Berarti banyak yang lupa tadi tuh. Itulah ada yang mencatat, enggak padahal dibilang. Nah, itulah salah satu contoh yang tugil tadi tuh. Ya, tidak nurut. Ya, terbukti ya. Nah, jadi mau berubah nggak? Mumpung baru pertemuan pertama ya, waktunya berubah. Jangan sampai terlambat ya. Lanjut ya. Ini absennya tadi udah. Nah, ini udah masuk ke mata kuliahnya sekarang. Pengantar. Tenang, kita belum belajar coding pertemuan pertama. Saya cuma minta kalian nyoba apa yang di-download tadi, terus udah tahu cara pakai, udah mulai ulang. Sesimpel itu sebenarnya pertemuan pertama. Pertemuan kedua baru mulai codingnya. Oke, konsentrasi. DPW lanjutan itu merupakan kelanjutan dari DPW ya. Terus ceritanya sesuai kesepakatan dosen-dosen yang ngajar web. Nanti DPW lanjutan ini kelanjutannya di pemrograman web bisnis. Walaupun selak-selaknya nanti ada rekayasa web. Rekayasa web itu kalian akan temuin, nggak perlu klik jadi web. Baca itu loh. Itulah nanti dilihat ya. Di DPW lanjutan ngapain, di web bisnis ngapain, ini ceritanya. Jadi saya udah ngupload di bahan ajar itu ada ada file zip demo DPWL. Ini front end-nya, ini back end-nya. Ya. Perlu diapain? Ya, yang namanya back end dia perlu login kan. Apa yang kita lakukan di back end? Misalnya saya isi kategori pulsa lada loh ya. Produk digital, pulsa apa ya misalnya. Basing lah. Nah, basing ya. Saya klik simpan. Di sini belum ada nih tulisan basing nih. Saya reload. Nanti ada basing. Ya, tapi bukan basing saya ya ini ya. Bukan lembah basing saya itu. Nggak ngerti kan apa itu basing saya. Cak nggak tahu baik. Udah, kita lanjut. Yang pasti apa yang mau saya bilang? Asumsinya kalau kalian ke warung Padang ya, orang masak kan di dapur, disajikan di etalase. Oke, ini nih etalasenya. Jadi apa yang diproses di dapur, keluarnya di etalase. Itu ya. Enggak. Etalasenya itu karena di depan disebutnya front end. Tuh, belum? Ingat ya berarti ya.
Yang dapurnya tadi karena di belakang disebutnya back end. Ada back end, ada front end, ada. Nah, istilah web yang memang kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang kalian belajar kemarin DPW itu front end apa back end? Front end. Berarti yang DPW kemarin front end ya. Nah, ini nih disebut area pengunjungnya. Area admin atau pengelola. Nah, jadi aplikasi tadi ada dua sebenarnya di dalam demo DPWL. Satunya adalah yang front end. Yang ini nih, yang saya tunjukin tadi. Nah, ini. Nah, satunya back end. Bedanya apa? Cuma nambahin kata-kata admin. Localhost, demo DPWL. Jadi yang setelah download tadi sebenarnya saya minta ya kalian ngakses localhost demo DPWL. Supaya bisa diakses gimana? Itulah tebak-tebakannya. Berarti kan kalau udah tahu itu udah ngerti mesti diapain. Udah? Pada ceritanya kalian mesti ngapain tadi itu? Mesti nyoba. Biar jalan kayak gini gimana? Itulah yang saya bilang kalau udah ngerti boleh pulang tadi. Tapi kalau belum ngerti sih nggak apa-apa, diam-diam di sini aja dulu, dengerin aja ya. Nanti, yang pasti download semua udah. Oke, folder bukan folder file zipnya itu coba diekstrak dulu. Udah. Sekarang lihat ada nggak SAM atau Laragon di kalian? SAM atau Laragon siap? SAM atau Laragon sudah? Udah kalian running? Udah. Apache MySQL di running? Yang kayak kalian DPW kemarin? Ya, di Apache di start, MySQL di start. Nanti kan hijau kalau udah running kan? Benar? Nah, sudah yakin ya sudah ya. Sekarang gini, ada nggak yang pakai laptop kampus? Ada ya? SAM-nya jalan? Ada. Yang ini baju putih nih? Jalan enggak? Enggak masuk, tapi sama jalan enggak? Apache MySQL. Iya, sampai P tuh. Jalan enggak? Jalan? Bener ya? Iya, Apache MySQL-nya harus running ya. Sudah? Kalau pakai laptop masing-masing sih enak kalau pakai laptop masing-masing. Nah, terus gini nih. Kalau pakai laptop kampus gimana? Dengerin ya. Ini kalau pakai laptop kampus. Saya masih ada nggak SAM nih? Oh, ada nih. Kan beginian nih. Apa beginian, Pak? Tunggu. Pak, tiba-tiba yang Bapak gila merah cuman nih kayak gitu ya nggak? Nih, SAM control panel udah dibuka. Kan nggak klik start kan? Yang HP yang Bapak tadi tuh, nah tunggu, saya stop dulu yang saya. Berarti kan start ini sampai hijau kan? Udah. Yang kalian udah? Oke. Pastikan dua-dua ini udah dulu. Terus gini yang perlu dilakukan. Cek di sini yang namanya SAM installation directory. Ini penting nih. Kalau pertanyaannya di mana nyimpannya, ngaruh di sini. Udah dilihat? Karena teman kalian ada yang install di C, user, dokumen, kayak gitu tuh. Beda dari kebiasaan. Udah ya kalian? Udah dilihat? Apa tulisannya? C.2, garis miring, SAM. Udah. Ada angka 1, angka kedua. Nah, kalau yang saya ini tertulisnya di D kan? D SAM 7. Berarti di D ada SAM 7. Kalian menyesuaikan. Jadi kalian ini tulisannya apa? Kalau C berarti buka C. Kalau ada SAM berarti buka SAM. Lihat baik-baik. Ini artinya di dalam drive D ada folder SAM 7. Udah? Nah, yang saya ini berarti di dalam SAM harusnya ada htdoc. Silakan dibuka. Kalian juga gitu. Ya, di dalam htdoc pastein yang demo DPWL tadi. Tapi foldernya yang udah hasil ekstrak.
demo DPWL itu dipastein. Udah. Nah, pastikan folder demo DPWL tuh, gini ceritanya penting nih, karena beberapa teman kalian nanti ada folder di dalam folder lagi. Pastikan di dalam htdoc tadi hanya demo DPWL dan isi-isinya. Jangan ada buka demo DPWL, buka demo DPWL lagi. Beda artinya. Saya ulangi ya. Di dalam htdoc, pastikan hanya ada folder demo DPWL dan dibuka demo DPWL itu isinya ini. Jangan dibuka demo DPWL, keluar demo DPWL lagi. Beda artinya. Berarti dia folder di dalam folder lagi. Udah, posisikan kayak gini aja udah. Udah. Dengan posisi udah diekstrak ya, sudah. Ya kalau sudah kan logikanya untuk aksesnya apa? Pakai gini. Udah. Localhost garis miring. Yuk. Udah. Gagal. Ada tulisan gagal? Udah baca? Oke, kayak gini. Intinya udah ngakses ini kan. Kebuka yang beginian kan, tapi tidak ada gambar-gambar ya. Ya. Apa tulisannya? MySQLi construct gitu. Ya udah. Kamu print screen taruh ke grup Telegram. Yo, Yopi. Print Yopi apa bukan deh namamu? Bukan deh. Nah, di print screen taruh ke grup Telegram biar kita lihat bareng. Siapapun lah yang error setelah buka ini, kita bahas, taruh print screen-nya di grup Telegram tadi. Kita coba bahas. Yo, udah? Lalu yang error ya, salah satu aja coba kita coba bahas. Iya, salah satu taruh di grup Telegram, kita lihat kira-kira apa sih penyebabnya. Yopi lah. Oh, lah dikirim. Si Mubarak. Ya, kita lihat yang Mubarak ya. Nah, ini ya, sama ya. Oke, lihat ya. Solusinya apa kalau kayak gini? Iya, dia kan ngasih tahu sesuatu tentang database demo DPWL. Ya nggak? Kata dia dewo di sini konstruk tadi yang saya bilang tadi ya nggak? Adanya di file apa gitu, di file config. Oke. Tersangkanya file config. Udah siap? Berarti kalian buka tersangkanya ini. Buka tersangkanya. Yuk. Kan ada file config kan? Buka tersangkanya. Mana config ini ya? Mana tulisan config? Demo DPWL ada di admin config. Sesuai yang tulisan di mana tadi itu Telegram. Nih, admin config kan? Yuk, buka. Mana dia? Config. Kita lihat di sini. Nah, localhost root ini. Ini kan untuk koneksi ke database kan? Kalian ingat-ingat, emangnya ada udah bikin database tadi? Berarti database-nya belum ada. Nah, nih tunggu. Cai dulu. Kita lihat sebelum lebih lanjut, biasanya kalian download software pun yang basis web, biasanya ya, kalau nggak di luar, dia ada nama folder DB atau database. Lihat, bener nggak ada file SQL? Ada nggak? Ya, kebetulan ada kan? Ya, di demo DPWL ada DB, ada file SQL. Ada? Itu coba di klik kanan, buka dengan Sublime dulu.
Boleh pakai Notepad++, boleh pakai apapun, intinya buka pakai text editor. Sudah? Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Kenapa perlu dibuka? Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Sudah? Udah. Jika boleh pakai Sublime, boleh pakai Notepad++, boleh pakai Visual Code, apapun boleh. Ya, boleh. Udah? Bagian pentingnya di sini. Jika suatu file SQL-nya ada query create database, kita cukup import saja tanpa perlu bikin database. Udah jelas belum sampai itu? Jika dia sudah ada query create database, oke, kita nggak perlu lagi membuat database-nya. Kita tinggal import file SQL ini. Nah, berarti yang perlu kalian lakukan import. Import yang bikin database phpMyAdmin. Yuk. Bukalah localhost phpMyAdmin, terus import. Bukalah phpMyAdmin, terus import file localhost SQL-nya. Localhost garis miring phpMyAdmin yang kalian dpw dulu tuh. Kalau bikin database ya pastinya ke situ. Localhost jangan dilupa ini. Udah, klik import, tulisannya import, pilih file localhost tadi, baru di go. Ya, yang di folder demo dpwl itu ada db itu diimport. Kalau benar hijau dia, save. Raffi memang keren. Raffi nggak tahu? Woi. Sudah belum? Di import.
Yo, tekanlah. Udah ya. Pak, kata kalian nih nggak? Ngapain aku tampilnya cemni nih, tidak dapat cemni, ya udah. Yo, dengerin ya. Yo, lalu. Pak, ngapa tampilan yang kuning kayak gini? Karena itu tuh dia membutuhkan bootstrap. Bootstrapnya perlu connect internet. Laptop kalian nggak connect internet. Yang tampilannya berantakan, itu karena laptopnya nggak connect internet. Dia membutuhkan file bootstrap. Ya, kalau ini kan nggak kelihatan nih 404 nih. Mana tadi tuh? Nah, dia ada code yang manggil HTTPS apa kayak gitu. Jadi selama kalian belum connect internet, dia cukup sekali sih sebenarnya. Kalau udah connect internet, dia udah baca filenya, dia nyimpen di cache. Oke. Yang penting nyicip internet dulu, nanti dia udah kebaca file bootstrap, itu udah normal. Udah ya, jadi apa penyebabnya kalau tampilannya nggak normal? Oke, karena file-file CSS untuk tampilannya itu belum terbaca. Bagaimana biar terbaca? Connect internet baru reload. Sudah ya? Udah? Jadi sekali lagi ada front end. Oke, ini ya. Ada back end. Nah, yang nanya tadi login back end-nya ini gimana? Ini, oh karena saya stop tadi tuh nih. Login back end-nya gunakan admin. Silakan. Login back end di admin tadi tuh. Ketik usernya admin, passwordnya admin juga. Nah, ngapain jam tuh Pak? Ya ini untuk kita belajar. Kalau aslinya jangan sekali-sekali usernya admin, passwordnya admin, jebol. Ya, ini sekedar untuk belajar aja. Jadi admin. Yang ini nih admin, usernya, passwordnya admin. Udah? Kalau yang ini kan ada login juga nih, apa bedanya? Nanti cai. Ya, yang yang ini front end, cuekin dulu. Yang minimal kalau mau tampil gini connect internet, udah. Oke. Yang ini admin dan admin. Udah ya? Udah? Oke, kalau sudah, ini penjelasannya. Kalau sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi kan? Saya jelasin yang tentang ini lagi, kelanjutannya. Dengerin ya. Jadi, kalian kalau udah ngikutin DPW, di situ ada belajar tag HTML, ya nggak? Udah ada lagi PHP MySQL. Kali ini DPW lanjutan. Apa sih kerjaannya? Jadi ceritanya itulah tampilan admin LTE untuk backend tadi. Ya, jadi kesepakatan bahasa web menggunakan admin LTE yang menggunakan framework Bootstrap, oke, untuk dikembangkan jadilah suatu sistem informasi. Itu DPWL. Tapi DPWL ini khusus bahas ya bagian admin area tadi. Karena nanti barangnya itu mau dipakai di pemrograman web bisnis. Nah, jadi ceritanya kalau kalian ingat dari tadi, saya kan ada bilang back and front end dari tadi nih ya. Dengerin. Inilah back end, inilah front end. Untuk DPWL nih, kita fokus hanya bahas menu-menu dan fitur yang ada di tab menu pada bagian ini. Konsentrasi. Untuk DPWL kan sekarang nih kan, kita hanya bahas yang di sini. Untuk pembangunan web bisnis nanti, kelanjutannya hanya bahas front end-nya, dengan belakangnya udah ada dapurnya. Hanya bahas front end. Kenapa? Sebenarnya di sini pun banyak. Nanti ada saat daftar, saat login. Saya lupa sih, Hamidah mungkin. Lihat aja, pembeli. Oh, Jono. Nah, kalau kalian lihat menu tambahannya udah ada nih di sini nih. Setelah saya login, yang sininya berganti.
Ya nggak? Terus apa? Di keranjang belum ada nih. Berarti cak-caknya ya, masih cak-cak terus saya tambahin. Saya klik. Nah, udah dua kan keranjangnya. Nah, di sini nih misalnya ada 12 saya ini. 12 setup. Nah, dia udah berubah. Ini udah JavaScript nih. Nggak? Ini kali 5 misalnya, 55 kali ini. Udah berubah kan? JavaScript. Kalau dia 98, kita kasih 500. Apa? Tersedia hanya 98. Oke. Diproses, nggak bisa diklik. Nah, berarti ya kayak gitulah mainnya dua, misalnya 28 proses. Ini udah masuk JavaScript. Jadi pembahasan yang beginian nih, nanti di pemrograman web bisnis. Kesepakatan antar dosen web. Itu ceritanya. Jadi yang DPWL sekali lagi kita hanya bahas back end. Pak, ngapain Bapak copy program lengkapnya? Ya kalau nggak lengkap gini nanti kalian susah membayangkannya. Ya, karena apa? Dia perlu si dia ini yang pesan ngelihatnya di admin. Kalau saya cuma kasih separuh, pening kepala membayangkannya nanti. Ya, jadi sebaiknya ya programnya utuh. Cara bikinnya gimana nanti? Itu yang akan dipelajari di DPWL-nya. Oke, program ini intinya udah jalan. Nah, kalian boleh modif-modif untuk jadiin pengembangan ke skripsi kalian juga boleh. Itu ya ceritanya. Emang jam berapa sekarang nih? Jam berapa anak-anak? Belum ada 10.30 kan, kita kan sampai 10.30 ya. Ya sabar ya. Jadi sekali lagi DPWL ngapain? Kayak tadi itulah barangnya. Ya, tapi kecuali front end-nya. Kalau untuk skripsi bagaimana? Lengkap front end dan back end. Nah, penjelasan database pun ada di folder DB tadi. Baik itu IRD, LRS, transformasinya. Jadi di sini kalau ada berapa tabel, udah ada 9. Syarat minimal skripsi SI itu 8 tabel. Jadi udah memenuhi maksudnya. Nah, nanti Pak, belum ada ongkirnya, kalian bilang kan belum ada kurirnya. Belum ada ratingnya. Nah, itu tuh lah bahan kalian untuk UTS. Nih, kan tabelnya nih. Oh, berarti kalau mau produk tuh mau ada ratingnya tuh ulasan. Berarti kan tiap produk tuh yang di komen kan ada ratingnya. Berarti ada hubungannya dengan rating. Ratingnya terhubung dengan pembeli. Pembeli yang memberikan ulasan. Rating yang bintang-bintang loh. Nah, terus ada yang ongkir misalnya. Oh, saya mau pesanannya punya ongkirnya, kurir. Boleh di pesanannya jadi kurir. Nah, itu pengembangan. Jadi UTS-nya ngapain? Dengan yang sudah ada kalian tambahin apa? Oke. Oh, Pak, di sini kan belum ada ngupload nih. Ngupload bukti pembayaran. Nah, bagaimana caranya bisa biar ada kayak gitu? Oke, itu kerjaan kalian nanti di UTS. UAS-nya ngapain? Sistem baru. Dengan kerangka ya kayak gitu tuh lah. Yang pastinya kalian mesti paham. Yang pasti sekali lagi demonya nih ya sudah ada. Itulah gambaran. Makanya saya bilang kalau kalian udah tahu pakainya sih enak lah. Yang sudah ada tadi coba aja dipakai. Oke? Yang sudah ada itu coba dipakai. Itu sebenarnya gambaran untuk skripsi. Nah, mengenai kurangnya tadi itu untuk kalian jadiin project UTS-nya. Udah ya? Itu sedikit gambaran tentang mata kuliah ini mau ngapain. Nah, jadi ceritanya halaman web itu terdiri dari tulang belulangnya HTML ya enggak? Struktur dasarnya. Nanti ada CSS-nya untuk make up-nya kayak gitu, ya pemanisnya tampilan. Terus ada JavaScript ya misalnya sifat-sifatnya, sikapnya ngapain nih, misalnya klik ini hasilnya gimana, ada validasinya dan seterusnya. Ada PHP MySQL untuk pemrograman web dinamis plus penerapan Bootstrap untuk tampilan yang responsif. Oke. Kok bilang responsif, Pak? Nah, kalau kalian modenya udah kalian ganti yang ini nih ke mode responsif, dia tampilannya udah nyesuaiin, menu yang di kiri itu tersembunyi. Nah, baru tampil lagi setelah seperti ini ya. Oke, itu contohnya. Ya, yang mode responsif tuh ya pertemuan DPW kalian harusnya udah disampaikan. Sekali lagi ini menggunakan admin LTE, di mana admin LTE tadi menggunakan Bootstrap sebagai framework CSS-nya. Kita lanjut ya. Nah, jadi ini yang gambaran responsif tadi dilihat secara desktop dia seperti ini, secara tablet seperti ini, secara mobile pun seperti ini. Ya, tampilannya mesti bisa menyesuaikan. Oke. Gabungan dari mereka ini. DPWL sekali lagi kita menggunakan admin LTE. Kenapa Pak admin LTE? Ya, itu kesepakatan dosen webnya. Jadi rata-rata sistem informasi kan
model tampilannya kayak gini ya memang kan, ya nggak, yang ada menu-menu di sini kita tinggal apa ngembangin. Kenapa nggak dari awal? Nah, waktunya. Ini nih kalau kalian nggak ada, saya sertakan satu bahan lagi yang namanya admin LTE itu. Kalau kalian lihat code-nya sangat banyak di situ. Nih, admin LTE. Yang dibuka sih file index setelah diekstrak. Tapi code untuk bikinnya sangat panjang. Jadi ya minimal kalian udah tahu di DDPW, nanti tinggal ngembangin. Oh kayak ini nih, manggil file CSS. Oh ini nih, kurangnya manggil ini. Oke, nggak mungkin kita develop dari awal lagi. Nah, kita mesti bahas yang lain lagi. Apa itu? Ya, misalnya master transaksi laporan. Intinya udah lengkap dan jalan semua nih. Nanti silakan dicoba di rumah. Klik ini, apa yang keluar. Oke, jadi kalau udah tahu ini ada gambaran. Oh, baru tahu ngembanginnya nanti. Itu ya. Nah, kemudian tujuannya tadi yang ngapain ya? Tetaplah bikin web, tapi dengan template yang menggunakan Bootstrap. Oke. Nah, pertemuan-pertemuannya gambarannya kayak gini. Nanti bisa dibaca. Ceritanya sih habis ini. Udah selesai. Nah, baru bahas tentang ngapain sih kegiatan perkuliahan kita. Ini tentang tugas. Dengerin ya. Kehadiran udah tahu semua ya tadi ya. Tentang tugas, saya tidak kasih tugas khusus semester ini. Kalau kakak kelas kalian, saya kasih tugas mereka tinggalin jejak komentar ke suatu web yang isinya harus tampil nanti dan ada backlink Atma Luhur. Untuk kalian nih, saya akan kasih nilai tugasnya 100 jika perfect hadir. Nah, gampang ya kata kalian ya. Kalian kan udah sekali nih hadirnya, berarti tinggal 15 kali lagi. 15 kali lagi kalian hadir, tugasnya otomatis 100 juga. Kehadiran 100, tugas 100. Nyaman kan? 30 udah di tangan. Apa dah? Nggak lagi, oh. Tunggu, oh. Kan kita tadi main-main hitung-hitungan gini kan? Nah, jadi ceritanya, kalau kalian hadirnya 100, itu tugasnya udah otomatis 100. Tinggal UTS dan UASnya kalian berjuang bagaimana caranya. 30 udah di tangan. Oh, enggak? Nah, Pak, cuman nih misalku berhalangan hadir. Ya kalau berhalangan hadir ini izin atau sakit itu minus 5 tiap izin, tiap sakit. Jadi kalau dilihat klasemennya ya, klasemen cak kita ya, klasemen ya. Si ini kan udah izin sekali nih, berarti nilai tugas dia 95. Ya tidak tahu ngapel kan ada acara lain si baby ini, ya enggak? Dia kan belum tahu juga kan? Tenang, tapi dia izin ini tetap 100 absen dia. Nilai kehadiran dia tetap 100. Nilai tugasnya 95. Benar nggak? Jadi nggak ngaruh di kehadiran. Kalau kalian izin atau sakit, ngabarin kan, itu kan di kehadiran tuh, tetap dianggap 100. Kalau alpha nggak ngapa-ngapain, itu yang dibilangnya minus 10 tiap alpha. Jadi kalau mau kalian koleksiin banyak alpha, ya udah 10 kali udah 0 tuh tugasnya. Intinya tugasnya nggak ngapa-ngapain, hanya hadir aja lah. Hadir tuh sebenarnya nilai kehadiran. Tapi untuk kalian saya mudahkan. Kalau udah dimudahkan ini nggak dapat nggak tahu ngapa lah ya, memang jalan ninja kalian lah ya. Ngerti kan maksudnya? Nah, sip. Jadi usahakan hadir. Kalaupun terpaksa ya izin atau sakit minus 5. Jangan sampai alpha. Alpha udah 10 kali habis nilai tugasnya. Ditambah pasti nggak lulus kan? Oh lah. Intinya tentang tugas jelas. Tentang UTS, nambahin fitur yang belum ada. Contoh kurir pembayaran, ya yang upload tadi, ngupload bukti pembayaran, ada validasinya dan seterusnya. Diukur dari kompleksitas, makin lengkap yang kalian tambahin ya makin gede. Oke, makin sederhana makin ini. Contoh yang sederhana tuh gimana nih? Contoh ya. Pembeli jenis kelamin kan nggak ada di sini nih. Kalian tambahin jenis kelamin. Iya nggak? Termasuk sederhana nggak? Itu yang termasuk sederhana. Untuk apa jenis kelamin di data? Kadang beberapa misalnya minimarket kan, ya pembeli itu sekedar datang-datang aja kan, nggak perlu didata kan sama dia kan.
Kayak gitu maksudnya. Misalnya kalian nambahin jenis kelamin, ada kok Pak saya ngembangin, saya nambahin jenis kelamin, saya nambahin tinggi, saya nambahin tanggal lahir kata kalian. Tapi untuk apa maksudnya? Oke, intinya ya ini hanya misal, example-nya kurir, pembayaran dan seterusnya. Rating yang saya bilang tadi, kalian bisa apapun itu kalian tambahin silakan. Oke, intinya diukur dari kompleksitas. Udah? UAS ya dengan kalau udah tahu begini sih UASnya itu lebih gampang nanti. Kalian tinggal sesuaikan. Oh, misalnya sistem informasi perpus atau sistem informasi apa. Oke, intinya terserah kalian. Oh, sistem informasi hidup misalnya, terserah kalian lah. Jadi buat sistem baru selain yang udah diajarkan di kelas. Udah? Sistem informasi pacar dan mantan misalnya kayak itu boleh juga. Udah? Ada pertanyaan? Udah? Software yang dibutuhkan boleh SAM, boleh Laragon, sama. Kalau saya sih pakai Laragon. Kenapa tidak pakai SAM? Karena sering pengalaman buruk pakai SAM. Mungkin kalian sih belum nemuin, tapi saya udah. Ya, jadi saya sekarang beralih ke Laragon. Karena sama juga kan, sama-sama gede kan. Hah? Saya nggak ngerti, apa dah. Softwarenya bebas, yang penting text editor. Mau pakai Sublime yo, mau pakai Notepad++ yo, mau pakai Visual Code juga yo. Ya, intinya kalian punya apapun silahkan pakai. Tapi jangan pakai Notepad. Kalau ada plus-plusnya nggak masalah, jangan pakai Notepad. Ngapain? Tidak tahu ya. Notepad lah jadul, bukan masalah jadulnya, tunggu saya buka dulu. Open with Notepad. Mana nih Notepad. Tenang, dikit lagi kita pulang. Notepad. Masa kalian sakti bener mau pakai Notepad gini nih, Notepad nih. Apa tidak penting ya kak nengok aja nih. Hitam putih ya nggak? Kan lebih enak warna-warni, kayak hidup Santa Cika misalnya warna-warni gini kan, penuh warna. Oke, jadi boleh nggak pakai Notepad? Boleh. Tapi kalau error jangan naik saya ya. Kalau kalian pakai Notepad ini nih, Notepad yang gini tadi tuh, pening nyari ya. Lah menyakitkan mata dulu. Oke? Cie, Nur ada ikut selfie deh. Kita lanjut lagi ya. Dan tentunya kalau belajar web butuh browser. Udah ya. Udah tahu lah intinya ini ya. Kita lanjut. Jadi Pak, yang belum ada SAM laptop baru tadi ya, kalau mau pakai Laragon pakai Laragon. Halusnya Laragon lebih ringan. Lanjut ya. Habis. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak? Yakin? Karena tadi tidak ada yang menggunakan software yang belum tahu ya, tidak tahu ngapain, tidak pulang cepat ya. Olah ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita ngapain? Kita udah mulai coding dengan ya. Sekali lagi ini kan demo DPWL-nya. Udah jadi ada barang contekan untuk bikinnya yang jadi itu mau gimana ya nggak? Nanti kita benar-benar dari awalnya. Caranya gimana? Itu yang mau kita bahas. Berarti bahan kita selanjutnya adalah admin LTE, pastikan kalian sudah ada dan diekstrak. Admin LTE nih, nah ada folder gini kan. Cara pakainya gimana? Nanti yang pastikan taruh di htdoc aja dulu. Cara pakainya sekali lagi nanti akan saya sampaikan. Udah tahu pakainya, udah enak tuh nanti ngembanginnya. Oke? Dan database-nya pun nanti akan kita bahas. Oh, ini hubungannya gimana? Baiknya bikin apa dulu? Oke? Nah, kayak gitulah logikanya. Udah ya? Karena udah waktunya juga, berarti kalau nggak ada pertanyaan, kita pulang ya. Bener ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, pertemuan kedua, ingat udah masuk mulai coding, usahakan hadir biar nilai tugasnya pun bisa perfect 100. Oh, nah kata jangan lupa sering-sering ulang lah, harusnya bisa lah harusnya. Nah, di akhir kata ya nilai A itu ya di tangan kalian. Oke, sekian atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi
di pertemuan selanjutnya. Boleh pulang, terima kasih dan salam bersyukur. Dadah. Ya, boleh pulang pakai dadah, Le. Terima kasih, ya sama-sama. Boleh pulang anak-anak. Yang udah boleh keluar duluan ya. Bukan ngusir.